Selamat datang di podcast Teras Bangsa. Bahas sana, bahas sini tentang kesehatan. Hari ini kita masuk ke episode yang keempat. Kita akan membahas tentang serba-serbi pelayanan di Puskesmas Banguntapan 1. Bersama saya Rizky dan teman saya Ayu Raffi. Nah, sebelum itu kita ingin pengen bercerita ya Kak Ayu ya. Kita kedatangan tamu yang istimewa yang biasanya tampil di depan. Kalau pagi-pagi itu udah benar-benar harus muka fresh. Itulah teman-teman tim dari pendaftaran. Kak Ayu mungkin mau kenalin teman-temannya? Di depan kita hadir narasumber yang super spesial hari ini. Benar Di sekali. tengah kesibukan mereka yang super sekali dari pagi sampai sore, akhirnya Iya. kita mendatangkan narasumber kita. Boleh silakan memperkenalkan diri. Ya, halo Iya. sahabat bangsa, perkenalkan kami dari tim pendaftaran rekam medis dengan saya Kakak Yunita dan samping saya. Halo, saya dengan Kak Lia. Oke, selamat datang Kak Yunita dan Kak Lia di podcast kami. Hari ini kan kita mau bahas tentang serba-serbi pelayanan di Puskesmas. Karena memang pelayanan di depan, kita mau kasih pertanyaan yang sering ditanyakan sama banyak orang. Salah satunya adalah, gimana sih alur pelayanan pendaftaran di Puskesmas? Mungkin Mbak Yunita atau Kak Lia yang mau jawab dulu, Mbak Yunita lah ya. Oh, saya. Oh, Atau Oke, kalian? Kak Lia Kak Lia dulu. Jadi untuk alur pendaftaran Benar. di Puskesmas Banguntapan 1 Mm-mm. khususnya itu ada dua, pendaftaran online sama offline. Oke. Untuk yang pendaftaran online itu bisa melalui mobile JKN. Mm-mm. Ini nanti jadi pasien yang udah punya mobile JKN atau BPJS itu bisa mendaftar melalui mobile JKN itu minimal 1 hari sebelum periksa atau pada hari H saat periksa maksimal jam 10. Maksimal jam Maksimal 10. jam 10. Terus untuk yang kedua itu pasien yang offline atau datang langsung. Iya. Itu pasien nanti ambil nomor antrian di pendaftaran. Udah disediakan untuk loket pengambilan nomor antriannya. Oke. Untuk pengambilannya nanti ada dua, Mm-mm. untuk yang poli non infeksius sama poli infeksius. Oke, banyak ya. Iya. Pelayanan ada dua Kayu, ada offline dan online. Oh, aku ada Ya. pertanyaan nih Kak, Hmm. sorry. Apa Kalau tuh, Kak? misalnya daftar online lewat mobil JKN itu untuk pasien yang sudah pernah daftar atau Benar. boleh tuh untuk pasien baru? Jadi untuk yang pendaftaran untuk melalui mobil JKN atau online itu khusus untuk yang pasien lama atau sudah pernah sudah periksa daftar. ke puskesmas. Oke. Kalau untuk yang pasien baru atau belum pernah periksa ke puskesmas Harus itu tidak berkunjung ya. bisa melalui mobil JKN, harus periksa dulu sekali nanti baru bisa melalui online. Oke, siap. Kayu, udah mantap itu pertanyaannya? Oke, berarti kalau misalnya emang belum pernah periksa, Mm-mm. sebaiknya nggak usah pakai mobil JKN ya, Iya. karena kan Iya. tidak bisa. Iya. Oke, baik. Berarti kedatangan kedua kali baru mereka Baru bisa bisa. ya. Seru banget sih itu. Oke. Terus aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya nih di puskesmas tuh sebenarnya pelayanan ada apa aja sih? Benar. Oke, bantu jawab ya Kak Ayu. Oke. Jadi di tempat kita itu kan ada pemisahan pendaftaran tadi yang disampaikan ya, ada Mm-mm. pendaftaran langsung, online. Nah, kalau untuk pendaftaran langsung itu kita ada 2 loket ya untuk pendaftarannya, ada infeksius dan umum atau non infeksius. Oke. Maaf, non infeksius dan infeksius kayak Mm-mm. gitu. Oke. Kalau untuk infeksius kan khusus untuk beberapa keluhan tadi yang batuk, pilek, panas, diare, cacar air atau cangkrang, kemudian bilean kayak gitu ya. Itu pasti diarahkannya ke loket pendaftaran infeksius. Pelayanannya di Gedung Timur semua, dari pendaftaran, periksa dengan perawat dan dokter sampai dengan pengambilan obat. Nah, untuk yang non infeksius ini ada poli umum yang ada dewasa dan lansia, kemudian juga ada poli gigi, poli KIA untuk ibu hamil, kemudian Oke. untuk anak remaja di bawah 18 tahun juga ada di KIA. Lalu ada juga pelayanan laboratorium, kemudian gizi seperti Wow. banyak Kak Ayu sekali banyak ya. sekali Aku ya. udah agak pusing nih mendengarnya. Sebenarnya ada yang lewat ya. Iya. Oke. Semua ya. Berarti Gigi, lab gitu udah masuk Gigi, semua, benar. Semua. Kalau misalnya nih kita sakit yang termasuk tadi ya yang Ya. di poli infeksius tuh kita ambil nomor antriannya langsung di infeksius ya? Ya, jadi karena memang sudah ada pemisahan antara pasien infeksius dan non infeksius. Ketika pasien ada keluhan
infeksius, misal kayak batuk pilek atau panas, ambil antriannya langsung di gedung yang timur. Oke, berarti udah beda nomor Udah antriannya. beda. Sahabat Bang tuh jangan sampai Gitu. nyasar ya. Soalnya masih sering banget nih Kak Ayu, pasien tuh salah ambil gitu. Ah, Udah nunggu lama ternyata salah. Iya. Itu gimana nih, Kak? Ya. Misalnya nih Kak Yu ya, saya datang tapi lagi keluhan batuk pilek gitu. Terus saya nunggunya di poli umum, di pendaftaran yang dekat poli umum gitu kan. Itu nanti sarannya gimana nih, Kak? Oh ya, ya bantu jawab ya. Iya. Sebenarnya sih kalau sesuai alur ya itu kita arahkan untuk ambil antrian. Silahkan ambil antrian di gedung timur gitu langsung. Timur. Tapi ketika kita kayak kita kan di pendaftaran harus luas ya, Iya, Mas Rizky ya. Kita melayani masyarakat tuh harus luas untuk menghindari komplain juga. Jadi kadang-kadang kita ya sudahlah karena udah antri lama kita bantu daftar aja nih sahabat bangsa. Jadi kita bantu daftar, nanti silakan antrian polinya diserahkan ke pendaftaran yang di loket infeksius yang di timur kayak gitu. Sambil Ya, kita edukasi. Sambil edukasi ke depannya ambilnya di timur kalau ada keluhan infeksi. Oke. Itu. Kayu, tadi kan udah banyak ya yang kayak semacam keluhan batuk pilek demam. Itu kan khusus poli khusus ini nih, poli batuk namanya ya. Poli batuk, poli infeksius. Infeksius. Oh iya, infeksius. Kan nggak Poli hanya itu batuk batuk. ya. Gitu. Oke, Kayu, mungkin ada pertanyaan lagi. Netizen kayaknya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan ya. Hmm. Terus mau tanya sih nih Kak. Tadi kan kayaknya harus luas ya supaya menghindari komplain. Benar. Kalau misalnya aku lihat-lihat Google review tuh, kadang tuh banyak yang komen kayak ini kok antriannya lama ya. Itu boleh nggak sih diceritain kenapa ya? Kok bisa gitu? Antriannya lama, dilema begitu. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita biar sahabat bangsa yang nonton juga tahu kayak oh iya ya lama karena memang ada hambatan ini atau hambatan apa? Iya, kayaknya banyak orang yang pengen itu harus cepat gitu ya. Gitu. Apa sih hambatannya sehingga pelayannya bisa lama gitu di Gimana? pendaftaran? Oh kalian dulu? Kalian Atau- boleh. Kayu Oh, saya nih. dulu. Oke. Jadi kita ngomongin data dulu nih Kak. Iya, Pasien kita itu termasuk pasien yang lumayan banyak banyak ya. ya benar. Ketika mungkin kebanyakan puskesmas mungkin rata-rata di bawah 100 kunjungan per harinya, kita bisa sampai 200-an nih. 200. Iya. Sehari? 200-an. Iya. Wow. Dan kita kan jam buka Senin sampai Kamis FYI ya. FBI itu apa dulu Kak? Ini pelan-pelan ya. Information ya. Iya, kita kan nggak tahu ya. Apa nih? Senin sampai Kamis kan bukanya setengah 8 sampai jam 11 siang. Cuma Sabtu dari jam setengah 8 sampai jam 10. Dengan waktu yang terbatas itu, kita harus melayani banyak pasien itu harus bisa mungkin kita selesaikan karena siangnya kita ada posyandu tuh kan Benar. dusun-dusun. Benar lagi. Jadi ya sebenarnya kita sudah berusaha optimal melayani dengan jumlah SDM yang terbatas, maksudnya karyawan kita yang terbatas itu. Tapi yang namanya pasien banyak ya dan petugas yang terbatas pastilah harus menunggu, nggak bisa langsung pengen cepet-cepet. Yang namanya pasien kan ada yang kadang konsulnya lama, cerita ini itu gitu kan ya. Jadi memang yang Nah, namanya di fasilitas kesehatan harus sabar ya, sabar Bapak Ibu ya, sabar bangsa seperti itu. oh ya, Kayu, ada sedikit yang terlewat. Misalnya nih, Kak Lia dan Kak Yunita, kalau misalnya kami kan baru datang di puskesmas ini, kira-kira kalau ingin daftar, itu apa aja sih syarat yang harus kami bawa biar bisa berobat di sini gitu? Untuk kalian. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang pasien, baik pasien lama maupun baru, nanti kalau misalnya ketika datang, yang dibawa itu pertama kartu identitas. Identitas Boleh ya. KTP atau enggak, kalau yang anak-anak berarti kalau yang belum punya KTP anak bisa membawa fotokopi KK atau Kalau mungkin di foto juga boleh. Kalau SIM atau Boleh NPWP boleh nggak, Kak? Kan data diri tuh. Ada nama Oh lengkap gitu. sama tanggal lahir. Tanggal BPJS lahir. Ketenagakerjaan Iya. Tetap kita terima. terima tetap diterima Yang sahabat penting bangsa. udah nama sama Yang alamat. Yang penting bawa kartu identitas ya. Oh, Oke. udah secanggih itu ya. Iya. Hmm. Baik, Tapi baik. cuma bawa itu. Oh, maaf Kak Ayu. Saya tuh punya anak kecil nih sekarang. Jadi kalau misal tadi kan di umum di apa namanya non infeksius itu ada pelayanan imunisasi. Oh, benar. Kira-kira kita imunisasinya apa aja nih? Nah, imunisasinya Iya. kita ada macam-macam sih Kak. Banyak Imunisasi, ya. Ada imunisasi Penta, IPV, BCV, kemudian ada rotavirus, kemudian ada campak atau MR, kayak gitu. Terus apa lagi yang kelewat ya? Banyak ya. Banyak ya. Itu jadwalnya Iya, tapi sama apa ya? aja sih Atau sebenarnya? cuma hari Rabu, Kamis, Jumat gitu atau gimana tuh Kak? Kalian? Untuk jadwalnya setiap hari Senin. Oh, cuma hari Senin ya? Khusus Senin aja. Senin ya, Senin minggu pertama, kedua, ketiga, empat ada semuanya. Ada semua. Tapi untuk maaf, untuk kategori tertentu kayak misal BCG atau BCG. campak itu ada jadwal Senin khususnya ya. kedua sama keempat. Ya. Oh, Kayu ternyata
kita juga harus tahu ya, harus minggu keberapanya gitu ya. Benar. Oke. Kita punya ini juga Kak Ayu. Apa sih Kak Ayu namanya yang pelayanan terbaru? Dengar-dengar ada pelayanan fisioterapi ya. Iya, kita punya pelayanan fisioterapi. Itu gimana sih? Mungkin dari pendaftaran sampai dapat pelayanan itu gimana? Dan per Kira-kira? kapan sih mulai fisioterapi itu bisa daftar? Kayaknya baru ya. Kayaknya baru banget fresh gitu. Dan mungkin sahabat bangsa masih banyak tuh yang nggak tahu tuh fisioterapi apa gitu ya, Benar. pelayanannya seperti apa gitu. Jadi karena kita memang baru kedatangan petugas fisioterapi baru, Oke. kita baru mulai adaptasi nih kayak kira-kira pelayanannya mau seperti apa gitu kan. Untuk awal-awal kita memang ada pembatasan ya, mungkin sekitar 4 atau 5 dulu di awal, nanti di pendaftaran bilang saya pengen fisioterapi, nanti kita bantu daftarkan ke poli fisioterapi. Tapi untuk awalnya sama dengan pasien periksa lainnya, tetap ke meja TTV atau tensi dulu yang di tensi dewasa dan lansia itu, baru nanti diarahkan ke fisioterapis. Kenapa yang datang langsung itu kita batasin kuotanya? Karena nanti akan ada kemungkinan rujuk internal dari poli lain, misal dari poli umum atau poli lansia itu ada yang perlu dirujuk ke fisioterapi, Fisioterapi itu akan ya, dirujuk ke fisioterapi. Jadi Oke. yang datang langsung minta ke poli fisioterapi kita batasi dulu sekarang. Nanti infonya setelah sebulan berjalan nanti akan ada evaluasi. Kalau ternyata bisa nih pasiennya banyak ya nanti akan ada penambahan kuota seperti itu. Oke. Biasanya info kuotanya gitu ada infonya nggak tuh? Biasanya sih kita update terus di Instagram kita ya, Iya. Kak Asmi ya Kak Asmi. Di Instagram Puskesmas Banguntapan 1. Bisa dilihat di situ Kak. Bisa di-follow juga. bener banget ya. Ayo mungkin ada pertanyaan lagi. Kayaknya banyak ya pertanyaan untuk Banyak ya pendaftaran. pertanyaan aku. Sebentar, aku pilah-pilah dulu pertanyaannya. Emang keren banget Kak Ayu nih. Banyak Makin yang banyaknya ya, lebih hebat. Oke. Aku penasaran nih Kak sama rujukan ya. Nah, Rujukan ya. Kalau benar tuh. rujukan itu kita bisa lewat online nggak sih? Bisa sekali. Bisa ya. Gimana tuh Itu kalian? caranya gimana? Jadi caranya itu nanti cukup WA aja WA kemana tuh? ke nomor putusan Banguntapan 1. Oke. WA pendaftaran ya kan Ah, kita pendaftaran. Iya. Jangan WA lain ya teman-teman. Yang belakangnya 7878. 7878. Oh iya, jadi bisa online ya. Jadi lewat WhatsApp. Ingat ya, sahabat bangsa. Jadi online-nya itu hanya di nomor puskesmas. Jangan di nomor Mbak Yunita atau Mbak Ayu. Gitu. Oh iya, masih bisa tambahan ya. Jadi layanan perpanjang rujukan online ini hanya untuk yang udah pernah minta rujukan ya. Jadi misal kayak udah pernah minta rujukan PRB, pernah minta rujukan ke poli yang ke rumah sakit itu bisa kita bantu. Oke. Dengan syarat ada foto rujukan lamanya Mm-mm. atau surat keterangan diagnosa dari poli di rumah sakit kayak gitu. Berarti Supaya tidak mengantri lama ya. benar. Daripada antri lama, mending online. Online. Jadi itu harus chat kapan, dapatnya kapan itunya surat kalian? rujukan itu kalian. Jadi misalnya WA-nya hari ini, Mm-mm. itu kalau bisa pagi ya, sebelum jam 10. Mm-mm. Karena nanti setelah pelayanan nanti akan dibalas oleh petugasnya. Terus nanti akan diproseskan juga pada hari itu juga, ngambilnya Di 1 hari setelah WA. ambilnya di mana tuh Kak? Ngambil langsung di bagian kasir. Wah. Jadi nggak perlu ngantri lama lagi. Jadi nggak perlu ambil antrian, Pak, saya Nggak ambil ini nggak usah gitu ya. Nggak. Wow, itu gampang ya. Gampang Sekarang banget. dapat online tanpa perlu datang antri lama, nggak perlu nunggu-nunggu, langsung Iya. jadi suratnya. Mudah ya Mas ya. Mudah banget ya. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah ya? Nah, itu Iya lagi. Benar. sama mau nanya nih Kak, misalnya nih kita udah WA, tapi kok nggak dibalas-balas ya? Itu sebenarnya sahabat bangsa nggak usah khawatir ya, nggak usah WA berkali-kali karena pasti akan dibalas. Nanti kalau WA lagi malah jadi ini lagi dong. Iya. Kita kan Tapi ada- harusnya dari yang paling pagi kan. Kalau Iya. dia WA lagi malah dia jadi jamnya jam siang malah Oh. di akhir balasnya. Chatnya cukup sekali ya. Sekali aja. Ada nggak sih kasus yang chatnya berkali-kali nggak dibalas gitu Kak? Ada ya mungkin ya. Ya, itu pasien spesial kan Oke, ya. jadi Itu tidak masalah, kita tetap layani Tetap kok, tetap layani. kita balas dengan baik seperti Benar. Luar biasa Ya. sekali. Oke, tadi udah ya perpanjang rujukan online bisa lewat WhatsApp, jadi nggak perlu datang. Kak Ayu, ada pertanyaan lagi nih, kayaknya banyak banget nih. Tadi PRB udah ya, PRB udah, Udah, sama terus- kayak rujukan. rujukan sama ya, bisa online semua ya. bisa. Tambahan untuk rujukan online itu khusus untuk ibu hamil memperpanjang rujukan itu nggak bisa lewat online. Oh, Harus datang langsung karena untuk ibu hamil kan ada pemantauan dari bu bidannya. Oh gitu. Iya. baik. Baik. Kira-kira nih, kita udah ngomongin tentang apa namanya
rujukan online. Kira-kira karena kita kan udah masuk ini ya serba digital ya, kita bisa nggak sih daftar online di Puskesmas Banguntapan 1? Bisa nggak daftar online? Daftar online lewat apa aja gitu? Oke. Tadi sudah disinggung di awal ya sama Ah. Kak Lia, pendaftaran bisa lewat online itu lewat JKN Mobile untuk khusus pasien yang pernah periksa, Oh atau pasien iya, lama sebenarnya. benar. Nah, ini bisa juga sih lewat WA, tapi kan sebenarnya WA ini kita fokuskan untuk membalas rujukan. Makanya kita utamanya kita arahkan ke JKN Mobile dulu. Kalau Oh, gitu. ternyata pasiennya tidak punya BPJS atau tidak punya apa namanya NIK atau nggak punya aplikasi ya, kita bantu lewat WA nggak apa-apa. Nanti WA-nya 1 hari sebelum periksa. Iya benar. Oke. Apa namanya, Kak Ayu? Mhm. Kan banyak di sini kan yang lansia, yang pokoknya NIK-nya belum ada, atau mereka nggak paham pakai HP gitu kan. Jadi bisa lewat WhatsApp tadi ya. Bisa. Jadi bisa khusus kita untuk mereka-mereka yang nggak bisa menggunakan aplikasi. Mobile JK. Gampang ya sekarang ya. Gampang. Kan harus ikut antri lama-lama di depan ya kalau bisa online. Daftar mobile JKN terus datang langsung konfirmasi ya. Iya. Terus kalau dia nunjukin Iya. hasilnya bukti daftarnya langsung dia dapat antrian. Kalaupun misal yang mendaftarkan keluarga yang lain, terus nggak ada bukti dari pendaftaran di mobile JKN-nya, cukup menyebutkan nama. Iya. Oh, sangat mudah loh ini. Oh iya, cukup nyebut nama langsung kelihatan. Oh, Nama dan karena ada alamat ya. sebelumnya. Nanti harus kita konfirmasi. Karena udah ada datanya sebelumnya Kak. Keren Ayu. banget. Kayu tahu ini enggak sih? Apa namanya? Program dari pemerintah, dari presiden kita ada namanya CKG. CKG. Itu gimana sih Kak? Aku tahu nggak CKG Kak? CKG itu yang gratis-gratis itu ya? Iya, benar. iya, benar. gratis. Kayaknya gratis. Yang gratis-gratis agak cukup cepat ya. Sensitif. Emang Gimana CKG sih? itu apa sih Kak? Ya, itu apa dan nanti cara daftar untuk ikut CKG di puskesmas kita tuh gimana tuh? Boleh nih kalian sama Kak Yunita saling nambah-nambahin Iya. apa? Kak Lia boleh. Gimana kalian? Jadi untuk CKG itu adalah cek kesehatan gratis, program dari pemerintah. Itu untuk semua Oke. warga yang ingin cek kesehatan. Awalnya itu diperuntukkan untuk hadiah ulang tahun. Awalnya. Ya, cuman sekarang untuk yang tidak berulang tahun atau tidak mendekati ulang tahun pun tetap Boleh. kita layani. Ya, jadi untuk caranya nanti mendaftarnya melalui aplikasi Satu sehat Satu Sehat Mobile. Jadi harus download dulu. Oh, Iya. mereka sasarannya Untuk pasiennya. pasiennya. Mm-mm. Jadi nanti di situ setelah download aplikasi Satu Sehat, itu nanti daftar dulu di aplikasinya itu, login terus daftar dulu, nanti dapat namanya Nomor tiket. kode tiket. Ada tiket. Nanti untuk kode tiket itu tinggal ditunjukkan ke puskesmas. Kalau kan pendaftaran Iya. ya. Kalau ke pendaftaran Jangan lupa milihnya puskesmas Banguntapan 1. Iya. itu tetap antri atau gimana tuh Kak? Itu nanti bisa langsung ke bagian pendaftaran, konfirmasi kalau misalnya sudah mendaftar di aplikasi Satu Sehat itu. Ya, tambahan lagi nih Kak, selain lewat aplikasi sebenarnya ada fitur lain sih, bisa lewat chatbot Kemenkes. Ya, jadi Oh sebenarnya iya. ada kontak Kemenkes nih khusus untuk daftar itu. Nanti tinggal ketik kado, nanti bisa muncul untuk langkah-langkah pendaftarannya. Oh. Gitu. Nggak perlu download, Nggak perlu tapi download. ada WhatsApp. Chatbot. Oh, chatbot. Chatbot. Chatbot ya. Aduh. Aksesnya gimana sih? Chatbot Kemenkes. Nanti boleh kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, nanti kita nomor masukin ini ya, nomor nomornya. Kemenkesnya ya. Tolong Oke, dicek nanti ya teman-teman. dicek ya. Sahabat bangsa. Terus jangan lupa juga isi screening mandirinya. Ya. Oh, Karena harus nanti sendiri dari ya? hasil screening mandiri nanti akan ditindaklanjuti mana yang beresiko nanti akan dicek sama dokter. Oke. Berarti nggak cuma sampai dapat nomor tiket itu selesai gitu belum ya? Isi screening mandiri Isi CKG. screening mandiri. Ya, Iya. Oke, baik. Kalau sahabat bangsa ada yang rasa punya riwayat hipertensi, jangan malu-malu kalau punya riwayat gitu ya. Malu Nanti teman-teman. kan bisa dicek juga Harus kan sama jujur dokter ya. kan. Jujur. Oke. Oke Kak Ayu, kayaknya masih banyak pertanyaan yang pengen kita sampaikan tuh. Salah satunya adalah kasus yang paling banyak nih. Tiba-tiba antri lama, cek di pendaftaran BPJS-nya nggak aktif Kak Ayu. Tiba-tiba nggak aktif tuh. Itu gimana sih kok bisa kayak gitu? Oh, iya. Jangan jawab ya. Iya. Jadi memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, akhir tahun ini banyak sekali BPJS pemerintah yang tiba-tiba nonaktif ya, BPJS PBI maksud kami, Oh, PBI yang tiba-tiba nonaktif. Kemudian
kalau dari penduduk Bantul sendiri itu bisa kita alihkan ke program jaminan yang namanya Jamkesda. Jadi Jamkesda itu untuk penduduk Bantul yang tidak punya BPJS aktif. Syaratnya kecuali nonaktif premi ya. Kalau nonaktif premi yang bayar bulanan itu nggak bisa pakai Jamkesda. Tapi kalau semisal dia nonaktif akhir bulan, tidak ditanggung, yang tiba-tiba nonaktif nanti kan keterangannya biasanya tidak ditanggung. Nah, itu bisa kita alihkan Jamkesda. Syaratnya apa? Menunjukkan aja identitas sebagai penduduk Bantul, bisa KTP atau kakak juga boleh, kalau identitas anak juga boleh. Nah, untuk mengaktifkannya gimana caranya itu kemarin kami juga sudah komunikasi di Dinkes DIY dengan Dinas Sosial Bantul juga. Bisa langsung ke bagian Dinas Sosial Bantul. gitu. Nanti Dinas Sosial yang akan komunikasi dengan kelurahan untuk Pengaktifan. untuk ngecek data pasiennya dulu, apakah dia masuk ke data Sidamesra dan lain-lain gitu. Begitu. Gitu ya. Jadi Kak Ayu, sahabat Bantul semua, nggak usah khawatir ketika BPJS nggak aktif. Nanti kita alihkan dulu ke Jamkesda Bantul ya. Jamkesda dulu. Ya. Bantul. Kalau di kami orang Sleman, Iya. ini Sleman gimana dan nggak bisa nggak di sini. Jadi kemarin sempat ada FGD di Dinkes terkait itu, memang tiap kabupaten itu prosedurnya beda-beda Kak, gitu. Jadi ya itu bisa ditanyakan kepada Masing-masing ya. yang seperti itu. Soalnya ada yang perlu, kalau Sleman itu kalau nggak salah untuk membuktikan sebagai masyarakat yang tidak mampu tuh perlu kartu apa ya namanya, kartu miskin dan rentan miskin atau apa gitu. Oh, gitu. Beda ya? Beda jalur ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Yunita dan Kak Lia. Kita banyak banget ya pertanyaannya tadi dan alhamdulillah informasinya kayaknya udah tersampaikan. Sebelum kita tutup nih Kak Ayu, kayaknya kita butuh closing statement dari Kak Ayu, Kak Yunita dan Kak Lia. Maaf sekali. Closing statement dulu mungkin kalian sebelum kita tutup untuk hari ini. Pertanyaan terakhir apa aja yang mau Disampaikan ke Mau sahabat disampaikan saya. ke sahabat Pernyataan terakhir ya, pernyataan, iya benar, pernyataan terakhir maaf. Pesan buat pasien kita, Iya. Kak, Apa kalian tuh, Kak? nih. Boleh. Jadi untuk pasien mengatakan satu yang periksa mungkin lebih membaca apa ya, pengumuman-pengumuman yang tertempel atau yang sudah kita Betul. tempelkan di papan pengumuman, terutama untuk yang pasien ada keluhan infeksius karena Batuk sering tadi ya. batuk pilek, panas karena sering banget tertukar menunggunya. Jadi Iya. menunggunya di luar umum harusnya di infeksius seperti itu. Di lama ya. Jadi, Oke. Terima kasih Kalia. Kita lanjut ke Yunita. Ya, untuk pasien kita, sahabat bangsa, jangan takut untuk periksa. Insya Allah kami layani dengan sepenuh hati ya Kak. Benar. Ya, walaupun pasien kita banyak. Dan mohon kesabarannya untuk menunggu ya, karena memang pasien kita itu banyak. Ya, jadi jangan takut untuk tidak dilayani. Insya Allah kita layani semua semaksimal mungkin. Tapi ya itu, mohon maklum dan mohon kesabarannya untuk menunggu. Kesabarannya. Itu saja. Oke, terima kasih kalian Kak Yunita udah datang di podcast kami. Informasinya sangat bermanfaat banget ya. Betul sekali. Karena semuanya udah selesai Kak Ayu. Kalaupun ada pertanyaan nanti tentang pendaftaran atau pelayanan puskesmas bisa datang langsung atau chat langsung di WhatsApp kami. Benar nggak? Sekali. Terima kasih teman-teman sahabat bangsa. Ini adalah sesi terakhir kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras Bangsa. Bahas sana, bahas sini tentang kesehatan. Lupa.